Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di pagi yang indah ini, kembali kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tolonglah kami Allah Roh Kudus, kami bisa memahaminya dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ester pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15. Firman Tuhan kepada kita. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada satu bangsa yang hidup tercerai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendahan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kuperlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitra raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisan dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepala yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada suatu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan ke dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan edisi 17 Juni 2020, memelihara hati. Saudara-saudara, ada ungkapan seperti ini. Bila keadaan di luar panas, biarkan kepala tetap dingin. Bila keadaan di luar kacau, biarkan hati tetap tenang. Ungkapan ini mau mengajak kita untuk tetap memelihara hati agar tidak terlalu reaktif merespon kondisi. Kejahatan muncul karena manusia tidak mampu memelihara dan tidak mampu menjernihkan hati dan meredam egonya. Ketidakmampuan itu yang membuat seseorang sulit membedakan manakah tanggung jawabnya dan manakah dorongan perasaan semata. Saat seseorang mampu menjernihkan hatinya, maka ia akan sanggup memisahkan antara tanggung jawab dan dorongan perasaan. Saudara-saudara, karena didorong oleh rasa benci, Haman menjadi gelap mata. Ia melihat semua orang Yahudi harus turut menanggung perbuatan Mordekai.
Untuk melancarkan rencananya, ia memprovokasi Raja Ahasveros untuk mengeluarkan titah dengan cara memfitnah orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang suka membangkang. Ayat 8-11. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia, pasal 3 ayat 1, Raja Ahasveros sangat mempercayai Haman. Ahasveros selalu mengiyakan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Haman. Hingga jatuhlah keputusan bahwa orang Israel harus dibunuh dan dipunahkan pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ayat 12 sampai ayat 15. Saudara-saudara, Haman murka karena harga dirinya sebagai orang yang berkuasa diremehkan oleh orang kecil seperti Mordekai. Padahal Mordekai sama sekali tidak bermaksud merendahkan diri Haman. Di sini Haman sudah dibutakan oleh harga dirinya, dan dia tega menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menghabisi bukan hanya Mordekai, tetapi juga untuk menghabisi seluruh orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang mengerikan adalah ketika seorang tidak mampu menjernihkan hatinya dari amarah dan dengki, akan terjadilah tindakan-tindakan yang sangat brutal. Demi memuaskan ego diri yang terluka, seorang berani melakukan apapun yang tidak masuk akal. Misalnya pelecehan, penganiayaan, bahkan bisa berujung kepada pembunuhan. Saudara-saudara, kejahatan besar diawali dari rasa tidak suka terhadap orang lain. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Karena itu, berhati-hatilah dengan keinginan yang berlebihan untuk menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Sebab seringkali hal itu membutakan akal sehat kita, hanya menilai orang lain tampak luarnya saja. Iman yang sehat tidak akan menimbulkan kebencian, amarah pada orang lain, tetapi bagaimana ia akan melahirkan penghargaan, penerimaan terhadap kehadiran orang lain. Karena itu saudara-saudaraku, peliharalah hati saudara-saudara tetap tenang dalam segala macam kondisi keadaan. Tuhan menolong. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu dan terus memelihara hati kami, sehingga kehidupan kami dengan orang lain tetap menjadi sebuah kehidupan yang harmonis, saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Oh Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami terus ditopang dan dimampukan untuk memahami dan melakukan firman ini. Ya Tuhan, lanjutkanlah kebaikan-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.